Halo teman-teman, kami dari kelas 10 juga akan melakukan kegiatan Expo di SMA Sari Sapienza pada hari ini. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Pradhan Jaya, aktif bimbingan dari kelas 2 nomor absen 10. Aku Teiko dari 10 gue nomor 11. Perkenalkan nama saya Gwen dari kelas 10 gue nomor absen 12. Saya Felis dari 10 nomor absen 11. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan aku Alicia Keiko Dinata dari kelas 10 2 nomor urut 11. Ingin mewawancara pihak IELC kampus ya Kak ya. Boleh saya tahu lagi berbicara dengan siapa Kak? Nadia. Oh Kak Nadia. Baik, izin mengganggu waktunya sedikit ya Kak, mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kami dari SMA Sadas itu harus memilih universitas ini untuk melanjutkan studi? Sorry, kami bukan universitas. Oh, kampus. Iya, jadi iya. memang kursus bahasa Inggris. Jadi memang kalau kenapa harus milih IELTS ya karena kami ngajak siswa supaya lebih pede buat ngomong, fokusnya ke speaking. Terus bangunannya juga nyaman buat anak-anak les kayak gitu. Ada fasilitasnya, kafe, musola, terus library juga ada gitu. Jika sebelumnya boleh tahu, itu kampus ini terletak di mana ya Kak? Di Semarang Kak, di Dr. Cipto. Oh, di Dr. Cipto Cuma di sini Semarang. aja. Jadi ini lebih berfokus untuk melatih public speaking siswa ya? Iya, lebih untuk ke confidence siswa sih sebetulnya. Baik, lalu apakah untuk proses pendaftaran itu ada jalur khusus beasiswa atau pendaftaran umum saja ya? Umum aja Kak. Oh, umum aja, jadi nggak ada beasiswa khusus gitu? Iya, karena kan memang untuk kursus ya bukan formal, bukan sekolah formal, bukan kampus formal. Jadi ya udah daftar aja, placement test, tinggal daftar seperti itu. Jadi di sini tuh khususnya tuh bukan untuk melanjutkan studi, tapi untuk mengasah. Betul. Oke. Betul. Lalu lingkungan di sekitar kampus ini tuh apakah mendukung mahasiswa untuk berkembang dengan cepat ya? Sejauh ini kalau secara kursus kami iya sih Kak, karena memang mereka yang datang pengennya pengen pede, pengen lancar untuk ngomong seperti itu, dan memang selama ini kegiatan di kelas kami memang kebanyakan speaking, games, discussion kayak gitu. Jadi kan mengasah banget supaya mereka mau ngomong kayak gitu. Jadi sistem pelajaran 70% praktek dan 30% materi gitu ya Kak betul, ya? kurang lebih kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Terima atas kasih, waktunya. thank you. Maaf mengganggu Kak. Siap, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi selamat siang semuanya, perkenalkan saya Alicia Keiko Dinata dari kelas 10-2, ingin mewawancara pihak Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Boleh saya tahu sedang berbicara dengan siapa ya Kak? Halo semuanya, nama aku Karen. Oh baik Kak Karen, izin mengganggu waktunya sedikit ya Kak, mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat fresh graduate dari SMA Sada Sapienza harus memilih Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya? Oke, jadi anak-anak saya semua harus masuk di WM karena pertama kita sama-sama institusi Katolik. Jadi kita nggak akan mungkin ada yang namanya bully, pelonco-pelonco, itu nggak ada. Yang kedua, kita punya beasiswa khusus untuk anak-anak sedes. Jadi setiap nama di anak-anak sedes itu pasti akan dapat beasiswa sampai lulus dari kami. Gitu. Oh begitu. Untuk beasiswanya ada beasiswa apa aja ya Kak? Iya tuh, selain dari nilai raport, kita ada beasiswa non-akademik. Jadi kalau kamu berprestasi perlombaan, atau kita juga ada beasiswa aktivis. Kamu bisa aktivis di gereja, di paroki, di sekolah, itu dapat juga semua. Begitu. Gitu. Banyak pilihannya. Untuk yang beasiswa akademis minimal nilainya berapa ya Kak? Nggak ada minimalnya, karena semuanya pasti akan dapat. Nanti aku tunjukin ya tuh. Ya, di bawah 75 aja dapat teman-teman. Keren guys, kalian harus daftar ini. Betul. Baik, lalu apa jurusan yang paling jadi rebutan di universitas ini Yang ya Kak? paling jadi rebutan pertama kedokteran, fakultas kedokteran kita, karena kita cuma terima 100 mahasiswa per tahunnya keren. gitu. Dan yang kedua ada di teknologi pangan. Oh, apa yang membuat jurusan itu tuh ramai akan Rame gitu ya. Kalau teknologi pangan soalnya kita satu-satunya kampus swasta yang unggul di Jawa Timur untuk teknologi pangan. Oh, jadi Gitu. satu-satunya ya Kak ya. Baik,
sekitar universitas itu apakah mendukung mahasiswa untuk berprestasi atau enggak? Dan jika iya, tolong disebutkan. Oke, jadi lingkungan kami itu strategis sekali karena kami selalu ada di pusat kota Surabaya. Jadi kalau teman-teman misal nih kegiatannya ada yang harus ke pabrik atau ke perusahaan, itu dekat aksesnya karena kan di tengah Surabaya. Atau teman-teman butuh yang wawancara di mall atau di apotek terdekat untuk yang mahasiswa kesehatan, itu juga dekat, itu bisa. Jadi strategis banget lokasinya. Baik, sangat strategis di tengah kota ya kak ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah universitas ini tuh bisa menjamin lulusannya? Apakah bisa siap langsung bekerja atau perlu nyari sendiri gitu kak? Oke, pasti bisa karena 1 tahun 2 kali kita ada yang namanya job fair. Kalau sekarang kan edu fair tuh 1 tahun 2 kali, 1 tahun sekali. Yeah. Kalau di kita job fairnya 1 tahun 2 kali. Wah, So keren. which mean kalian semua yang sudah mau lulus atau yang belum lulus pun boleh datang untuk tanya-tanya langsung ke perusahaannya. Oh begitu, keren ya kak ya universitasnya. Iya pasti dong. Baik, terima kasih ya kak udah meluangin waktunya. Terima kasih. Makasih guys, bye. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Alicia, koordinator dari kelas 10-2. Ingin menanyakan kepada siapa saya berbicara, Bu, sekarang? Saya Miss Tata. Siapa? Miss Tata. Oh, Miss Tata. Baik, Miss Tata, bolehkah saya bertanya sedikit tentang The Seix International Culinary Busana School? Oke, jadi pertanyaannya tuh simpel aja. Apa yang membuat fresh graduate dari SMA Sada Sapientia harus memilih Universitas The Seix International Culinary Busana School? Banyak sih ya kenapa kok harus pilih Sages, yang pastinya bagi kalian yang pengen punya cita-cita jadi pebisnis kuliner atau mau jadi profesional chef, kalian mau kerja di luar negeri, kalian bisa daftar ke Sages. Oh, jadi fokus dari universitas ini tuh untuk mendaftarkan fresh graduate untuk nantinya bisa bekerja di luar negeri ya? Ya betul. Karena memang kan kita internasional juga ya. Oh, begitu. Jadi bekerja sama dengan universitas luar negeri juga ya? Bukan universitas luar negeri, tapi kalian bisa kerja di luar negeri. Oh, bisa bekerja di luar negeri. 5-star hotel di luar negeri atau di dalam negeri juga bisa. Oh. Itu terserah pilihan kalian. Baik, lalu untuk proses pendaftaran apakah ada jalur khusus beasiswa atau pendaftaran Ada umum dong, saja? ada pendaftaran reguler, ada yang pakai potongan beasiswa. Untuk beasiswa tuh beasiswa apa saja? Bu? Beasiswanya lumayan banyak jalurnya. Satu pasti dari akademik pakai nilai rapat kelas 11, Ya. atau yang non akademik pakai sertifikat lomba, atau pakai misalnya kamu influencer, kamu selebgram, aktif di media sosial, bisa pakai jalur influencer, atau salah satu orang tua kalian ada ASN. Oh, untuk yang berdasarkan prestasi dari rapot itu minimal nilai rapotnya berapa? Oh, minimal rata-ratanya 80. Baik, lalu untuk lingkungan sekitar universitas, apakah mendukung mahasiswa untuk berprestasi atau tidak? Dan jika iya, tolong disebutkan ya, Bu. Oh pastinya, karena kan kita ada kafe juga, kita punya hotel, jadi kalau anak-anak praktek langsung bisa terjun langsung di lokasi-lokasi. Keren ya, ada hotel ya? Ya, kita punya 5-star hotel juga. Baik, lalu apakah universitas ini tuh bisa menjamin mahasiswa untuk mendapatkan lapangan kerja setelah lulus? Jadi dijamin pasti kerja gitu? Kebetulan karena kita kasihnya skill, jadi lulusan kita bisa gampang banget cari kerjaan sih di dalam negeri atau di luar negeri. Dan kebetulan kita sudah ada partnership juga dengan 5-star hotel, jadi lebih banyak lowongan pekerjaan yang masuk untuk alumni kita. Jadi belum tentu menjamin, tapi sangat besar ya? Sangat besar peluangnya, apalagi sekarang ada kabur aja dulu ya kan. Oh. Kan sekarang banyak anak muda Indonesia yang memilih kabur ke luar negeri untuk bekerja karena taraf kehidupan di luar negeri lebih Layak. layak lah, lebih secara salary lebih tinggi daripada di Indonesia. Ya, baik. Begitu saja, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, atas meluangkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Selamat siang. Grup saya Peter dari kelas X2 nomor 10. Perwakilan dari kelompok 10 untuk wawancara. Aku memiliki pertanyaan yang untuk menanya kepada Anda. Oke. Apa ciri-ciri dari universitas ini yang khas? Kalau itu kita kuliahnya cuma 3 tahun, yang pertama, yang kedua kita
kita itu international kampus, jadi kita kuliahnya full pakai bahasa Inggris. Dosen kita juga dari luar negeri, teman-teman kita juga dari luar negeri. Terus kita gratis dormitory selama 1 tahun pertama. Iya. Apakah ada jalur khusus atau umum untuk pendaftaran ke universitas ini? Kita pakai jalur beasiswa. Jadi kita ada beasiswa pakai rapot dan jalur beasiswa prestasi, yaitu pakai piagam. Kalau beasiswa rapot itu minimal nilai rapot kamu 80, kamu udah bisa dapat beasiswa minimal peringkat 4. Semakin tinggi nilai kamu, semakin tinggi beasiswa yang akan kamu dapatkan. Oke. Adakah kegiatan perkembangan diri di universitas ini? Ada banyak. Kalau contohnya yang sport itu pasti semuanya ada, kayak futsal, basket, tenis juga ada, golf juga ada. Kita akan menyediakan, kita juga free lapangan golf, swimming pool juga free, klinik juga free. Dan untuk organisasinya biasanya banyak diminati adalah 4 ini. Ada PUMA, PUFA, PUSB, dan PUSG. PUMA itu setingkat jurusan, PUFA itu setingkat fakultas, PUSB itu seperti OSIS, dan PUSG itu setingkat BEM. Bagaimana prospek lulusan universitas ini? Lapangan kerjanya itu pasti luas dan kita udah associate sama perusahaan internasional dan nasional. Seperti contohnya Unilever, Mattel, yang bikin Hot Wheels dan Barbie. Ya. Terus bagaimana biaya studi di jurusan-jurusan universitas ini? Bergantung beasiswa yang akan didapatkan. Ini udah mencakup sama semua jurusan kecuali kedokteran. Ya. Ya. Nah. Bagaimana lingkungan di sekitar universitas ini? Boleh diperjelas maksudnya lingkungan kayak gimana? Bagaimana keadaan lingkungan di sekitar universitas ini? Presiden University itu di kawasan JBPK. Itu di kawasan industrial dan di situ kita adalah salah satu kampus yang paling besar. Iya. Sekian pertanyaannya. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan kami. Halo teman-teman semua, nama saya Evangeline Gwenda Bertsan dari kelas 10-2 nomor prestasi 12 dari kelompok 10. Saya Vanessa Abigail Gunawan dari 10-2 nomor prestasi 13 dari kelompok 10. Dan kali ini kita akan mewawancarai dari Universitas BINUS. Sebelumnya saya mewawancarai dari Kak siapa? Saya Alvio. Kali ini saya dan teman saya akan mewawancarai beberapa ya Kak. Yang pertama, apa yang membuat fresh graduate harus memilih universitas ini? Karena kita bisa menjamin untuk di mahasiswanya itu mendapatkan pekerjaan. Kita juga punya kerjasama dengan lebih dari 2.500 perusahaan, sehingga untuk magang, untuk nanti bekerja, kita bisa membantu lebih dalam. Cukup baik ya buat mengembangkan siswa-siswanya di sini. Terus apa jurusan yang paling jadi rebutan di universitas ini? Kalau yang kita ngomongin di Semarang itu ada digital business, dan juga biasanya kalau di keseluruhan biasanya computer science. Ya, kemudian untuk proses pendaftaran apakah ada jalur khusus, beasiswa atau pendaftaran umum saja untuk calon mahasiswa? Oke, kalau untuk pendaftaran biasanya kita akan lewat tes. Tesnya itu nanti tes TPKS, jadi kayak psikotes itu, dan nanti bisa dapat beasiswa dari tes itu hingga 100% untuk biaya uang gedungnya. Gitu. Terus gimana lingkungan sekitar Universitas BINUS? Apakah mendukung mahasiswa untuk berprestasi atau tidak? Jika iya, tolong disebutkan. Tentu saja mendukung karena kita juga punya beberapa program, kayak dosen-dosennya, bahkan juga
itu juga sering ngasih info lomba-lomba biar mahasiswanya berprestasi. Juga kita kalau ada yang menang kejuaraan gitu, kita biasanya ada namanya appreciation day. Nah itu nanti setiap akhir tahun kita bakalan ngadain acara itu appreciation day buat teman-teman yang udah berprestasi, udah ikut lomba, juara dan sebagainya. Oke, pertanyaan terakhir, lalu apakah Universitas BINUS ini bisa menjamin mahasiswa bisa mendapatkan lapangan kerja setelah lulus? Bisa, karena kita udah bersama sama lebih dari 2.500 perusahaan. Dan untuk bekerja ataupun magang itu nanti bakalan disediain portal, semacam portal itu, dan nanti mahasiswa bisa memilih perusahaan yang ingin dilanjutkan, ya maksudnya masuk ke sana. Terima kasih ya Kak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Clement, perwakilan dari kelompok 10, absen 9 dari kelas 10-2. Nah, di sini saya akan mewawancari kakak-kakak dari Universitas Politeknik Admi Surakarta. Sebelum itu dengan kakak siapa? Perkenalkan, aku Kimiko. Kalau aku Anggun. Nah, pertanyaan pertama, apa sih ciri-ciri yang membuat kampus ini berbeda dari kampus yang lain? Nah, kampus kita itu sebenarnya itu bukan universitas ya. Kita ini adalah politeknik, dan ciri khas yang menonjol banget dari kampus kita itu fakultasnya itu hanya teknik, dan itu teknik mesin. Fasilitas apa saja yang mendukung kegiatan mahasiswa di permesinan ini? Karena kita kan politeknik, lebih banyak praktek daripada teori. Kita punya fasilitas lab praktek, terus bengkel-bengkel buat mesin, alat-alat prakteknya sama mesin-mesinnya gitu. Ya, jadi di kampus kita ini banyak banget mesin, ada mesin CNC, mesin bubut, mesin milling, semuanya ada. Terus ada juga fasilitas umum kayak ruang kelas untuk teori, terus toilet, perpustakaan, kantin itu juga ada. Ini berarti jurusannya cuma mesin teknik doang ya? Teknik mesin iya. Tapi untuk jurusannya kita ada 6 jurusan. Ada teknik mesin, industri, ada teknik mekatronika, teknik perancangan mekanik dan mesin. Itu untuk D3-nya. D4-nya ada rekayasa teknologi manufaktur, perancangan manufaktur, sama teknologi rekayasa mekatronika. Di teknik mekatronika tuh yang dipelajari apa aja sih Kak? Di teknik mekatronika itu kita belajar automation. Automation tuh kayak CNC, terus habis itu PLC, terus kayak robotik gitu, itu masuk situ. Terus ada juga instalasi kelistrikan, itu kayak kita mempelajari listrik arus lemah sama arus kuat. Terus ada juga kita belajar kayak microcontroller, terus Arduino Uno, Raspberry Pi. Nah, untuk pendaftarannya ini dibuka dari kapan sampai kapan? Kita mulai pendaftaran itu mulai bulan Oktober, kalau nggak salah tanggal 4 untuk gelombang satunya. Iya. Dosen yang ngajar itu seperti apa? Apakah berbaur dengan mahasiswa, akrab atau? Nah, ini termasuk ciri khasnya ADMI ya. Jadi kita itu memanggil, namanya instruktur. Nah, memanggil instruktur kita itu Mas atau Mbak. Jadi nggak Pak Bu. Nggak Pak Bu. Kenapa? Karena kita ingin sama-sama belajar bareng. Jadi istilahnya kayak kalau kamu punya kakak, kamu belajar sama kakakmu. Kayak gitu. Ciri khas kita gitu. Jadi nggak boleh sungkan sama yang ngajarin kita, nggak boleh sungkan sama instrukturnya kita. Gitu. Untuk pembukaannya adakah beasiswa yang ditawarkan? Jadi di kita tuh ada beasiswa dari pemerintah, industri, sama ada dari alumni. Nah, tapi salah satu contoh beasiswa yang dari ADMI sendiri tuh biasanya kita tuh udah jadi mahasiswanya ADMI, nanti di pertengahan perkuliahan tuh ada pengumuman beasiswa pembukaan. Nanti kalau misal mau daftar beasiswa bisa daftar. Beasiswanya itu dapat apa aja? Biasanya sih tergantung ya. Kalau beasiswa industri itu macam-macam. Biasanya tuh dapat potongan buat biaya kuliahnya sama dapat uang saku. Ini kampusnya tuh negeri atau swasta? Kita kebetulan politeknik swasta.
Terima kasih Kak. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, namaku Elisa Keiko Dinata dari kelas 10-2 nomor urut 11. Ingin mewawancarai pihak Universitas UNES ya Kak ya? Universitas Negeri Semarang. Iya, sebelumnya boleh saya tahu sedang berbicara dengan siapa Kak? Aku Nashwa. Oh Kak Nashwa, boleh izin mengganggu waktunya sebentar ya kakak-kakak? Aku ingin memberi sedikit pertanyaan seputar universitas ini. Yang pertama, apa yang membuat fresh graduate dari SMA Seda Sapiensia itu harus memilih UNES? Menurutku UNES itu kampus yang relatif dari kampus lain ya relatif murah karena UKT-nya friendly untuk kalangan ya seperti itu. Sekitar berapa ya Kak? Kalau untuk UKT untuk SNBP dan SNBT itu maksimal 8 juta di situ. Kalau misalnya Mandiri juga maksimal 8 juta. Kalau misalnya di Mandiri ada namanya uang pangkal, itu hanya dibayarkan di awal perkuliahan, hanya sekali. Itu range-nya dari 5 sampai 20 juta seperti itu. Cukup terjangkau ya Kak. Oke, lalu pertanyaan kedua tuh apa sih jurusan yang paling wow di UNES? Jurusan yang paling wow Semuanya wow. Iya, banyak soalnya banget yang unggul. iya karena kita Udah apa ya, banyak yang mayoritasnya udah unggul semua ya. Banyak yang rebutan juga ya, banyak jurusan yang menjadi rebutan. Yang Contohnya paling kayak ilmu komunikasi itu prodi baru, tapi peminatnya udah banyak, rebutan juga. Fasilitas apa yang membuat kok prodi itu jadi ramai pengunjung gitu? Fasilitasnya apa ya? Mungkin kalau dari prodi yang baru disebutin bukan melalui fasilitas yang paling unggul, itu lewat dari prospek kerjanya ke depan, karena ilmu komunikasi sekarang ini dengan perkembangan zaman itu masih worth it untuk kedepannya. Misal ilmu komunikasi nanti lanjutnya kemana, namanya bisa jadi wartawan, jurnalis ataupun yang banyak lainnya, bidang luas. kerjanya. Iya. Cukup menjamin lapangan kerja Iya, ya Kak cukup ya. menjamin lapangan. Baik, lalu untuk pertanyaan keempat, bagaimana lingkungan di sekitar UNES? Apakah mendukung mahasiswa untuk berprestasi atau tidak? Dan jika iya, bisa tolong disebutkan apa? Menurut aku iya, karena di UNES itu banyak banget UKM yang bisa menunjang ke kreativitas mahasiswa. Contohnya ada Unfest, itu adalah UNES Night Festival. Itu konser musik yang paling bergengsi di UNES. Jadi kayak baru tahun ini ngundang Hi-Fi, terus juga Reality Club, terus juga Sal Priadi sama Nadine Abiza. Dan itu resmi dari UNES. Iya, dan begitu. itu yang melaksanakan kegiatan itu mahasiswa UNES seperti itu. Untuk tata letaknya tuh seperti di mana UNES itu? Apakah cukup di tengah kota gitu Kak? Kalau UNES sendiri ini letaknya agak di pelosok, tapi tidak pelosok banget. Mungkin kalau ke kota ya 10 sampai 20 menit karena kita di Gunung Pati. Masih kota Semarang. Iya, masih kota Semarang. Mungkin karena medannya menanjak dan itu jalan alternatif dari Semarang ke Ungaran gitu. Tapi untuk hal positifnya UNES itu daripada lingkungan Semarang yang lain terus dingin karena di Gunung Pati, di dataran tinggi. Oh, baik. Banget pohon-pohon ya Kak. Betul. Jadi sejuk ya Kak. Iya. Baik. Lalu apakah universitas ini tuh bisa menjamin nanti lulusannya langsung bekerja atau tidak ya? Kalau menjamin lulusan langsung bekerja itu, jadi ketika misal nih mungkin kan UNES awalnya memang dasarnya itu di bidang pendidikan ya. Nah, mungkin dari hal tersebut UNES memiliki privilege ketika Anda ataupun teman-teman di sini lulusan UNES bakal menjamin kayak misal mau daftar mau jadi guru, ntar kan paling nggak sekolahnya harus kayak melihat ini itu alumni dari mana. Nah, ketika dia tahu dari UNES, UNES itu kelebihannya di bidang guru, otomatis dia langsung ya udah UNES aja, itu lebih milih yang ketika kampus sebelumnya itu mempunyai keahlian ke bidang keguruan gitu, tergantung
apa sih intinya UNES memiliki privilege tentang ilmu keguruan. Iya, karena memang basicnya di peguruan. Basicnya guru, kelebihannya itu kalau di bidang guru. Jadi kayak nggak semua fakultas ada kelebihannya, tapi juga nggak terlalu menjamin mahasiswanya untuk langsung bekerja setelah lulus ya kak? Untuk menjamin itu ya tergantung orangnya sih. Iya, sebenarnya. jadi tidak terlalu menjamin ya. Oke, baik. Gitu saja kak pertanyaan dari kami. Terima kasih dan maaf mengganggu banget ya kak. Terima kasih. Terima kasih kak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih semua.